Halo teman-teman, selamat siang. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman sehat hari ini semuanya ya, sehat dan bahagia teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja hari-hari ini penggemar timnas Indonesia, supporter timnas Indonesia, seluruh rakyat Indonesia ya mulai berharap-harap ya berharap-harap, tapi ada campur cemas-cemasnya juga nih teman-teman karena 5 hari lagi ya akan ketemu dengan Jepang. Ya, itu cemas-cemasnya kenapa? Karena 2 pertandingan terakhir Indonesia kurang baik hasilnya melawan Bahrain dan Cina ya. Itu yang bikin kita agak kecewa kemarin ya. Karena 2 pertandingan itu seharusnya kita mendapatkan poin penuh teman-teman targetnya. Ternyata sebaliknya itu yang bikin warga Indonesia kecewa. Yang kedua, hari ini bahagia. Kenapa? Pasukan timnas Indonesia kedatangan baru sudah resmi, sudah disumpah, ya, sudah mempunyai KTP, paspor, ya, sudah didaftarkan juga. Mudah-mudahan Kevin Dick bisa membela timnas Indonesia segera ya. Sebenarnya kalau bisa membela timnas Indonesia saat melawan Jepang nanti tanggal 15, wah kita ya sebagai pendukung timnas seneng banget ya. Kenapa? Karena ada informasi Miss Hilger absen teman-teman. Walaupun Hilger tertulis di pemain timnas Indonesia hari ini didaftarkan ya atau dipanggil, tapi ada cedera teman-teman Miss Hilger ya di hamstringnya. Dan itu bahaya, tapi kabar terbaru sudah mulai latihan ringan, ya sudah mulai latihan ringan, nggak tahu ya apakah nanti akan main waktu ketemu Jepang atau tidak, kita belum ada gambaran sampai hari ini teman-teman. Nah, Kevin Dick ini juga ya, Kevin Dick ini walaupun sudah resmi dan sudah didaftarkan, karena waktunya itu kan mepet nih ya. Ini sudah tanggal 10 ya di Indonesia ya, udah tanggal 10 berarti kan 6 hari lagi. Apakah kemarin pendaftaran kemarin valid? Kalau valid berarti masih bisa membela timnas Indonesia versus Jepang. Dan itu diusahakan ya teman-teman, diusahakan untuk bisa main saat ketemu Jepang. Nah, pertanyaannya apakah AFC itu bisa menerima nah, Kevin Dick untuk waktunya cukup untuk main saat ketemu Jepang? Hari ini pun belum ada keputusan pasti dari Sintayong ya. Tapi ini teman-teman, tapi kalau saat melawan Arab Saudi nanti ya tanggal 19 ini bisa di apa namanya hampir bisa dipastikan dia main ya teman-teman. Pertama dia nggak cedera. Yang kedua waktunya masih cukup nih karena sekarang sudah jadi semua nih ya KTP, paspor, perpindahan nih. Semoga hari ini selesai ya perpindahan federasi. Kalau ini sudah semua selesai berarti valid ya 7 hari sebelum permainan atau pertandingan. Nah, kita lihat nanti ya, apakah Miss Hilger dia sudah sembuh total atau dia memang nggak bisa main. Kalau Miss Hilger nanti bisa main, berarti pertahanan Indonesia di lini belakang semakin kuat. Nah, dengan masuknya Kevin Dick ini, teman-teman, Kevin Dick ini pengalaman sekali ya, dia di Copenhagen ini lama teman-teman main di Copenhagen ini dan dia sering menjuarai pertandingan-pertandingan di Eropa teman-teman. Jadi udahlah Indonesia lini belakang sudah lumayan full ya, sudah lumayan dalam gitu ya. Kasarnya itu kalau ada yang cedera satu gitu ya, nggak pusing gitu di lini belakang Indonesia hari ini. Tandanya Hilker cedera nih ya, nggak main. Ya masih ada kan Kevin Dick, ya kan? Masih ada Rizky Ridho, masih ada Justin, ya masih banyak pilihan-pilihan untuk timnas Indonesia hari ini di lini belakang. Kalau dulu kan kalau ada satu cedera gitu ya, wah pusing nih, gantinya siapa? Ya, ya kan? Dulu kalau ada satu cedera, waduh pusing nih. Kita semua tahu, waduh cedera si A, siapa nih penggantinya nanti kosong nih, wah lemah banget ya. Sekarang enggak, lini belakang kalau seandainya ada yang cedera, kemarin aja kasusnya ya waktu U23 kita mau masuk ke playoff terakhir ya,
nggak ada ini waktu yang cedera itu kan waktu kena kartu kuning ya waktu itu siapa ya apa Rizky Ridho ya kena kartu kuning. Nah terus kita mencari Elkan Bagot. Nah ini kisahnya terjadi berawal dari sini. Elkan Bagot itu waktu itu playoff kita melawan eh, dari Afrika atau siapa ya negara lupa tiba-tiba saya. Nah itu direncanakan penggantian adalah Elkan Bakot. Ternyata Elkan Bakot nggak mau datang atau dia jadwalnya tabrakan dengan liburan dia, nggak ngerespon ya. Ceritanya begitulah kalau di WA kasarnya nggak ngerespon. Akhirnya Sintayong kecewa, ya kan? Sintayong kecewa sampai hari ini Elkan Bakot dicoret nggak pernah dipanggil. Mungkin selama Sintayong jadi pelatih nggak akan dipanggil Elkan Bakot ya. Mungkin ya karena Sintayong kan disiplin sekali. Kalau main ya main gitu ya. Fokus ya fokus, dipanggil ya datang gitu ya, sebagai pasukan ya. Ya, jadi sepak bola itu kan seperti pasukan gitu ya, harus siap pakai. Oke teman-teman, jadi hari ini kita sudah dalam ya, sudah padat, sudah kedalamannya benar-benar full di lini belakang, tinggal lini tengah nih teman-teman. Lini tengah juga sudah bagus ya, di situ ada Sandy Walsh, terus ada Shane, terus ada Arhan, terus ada satu lagi Verdong ya, wah juga banyak pilihan di situ. Seandainya ya salah satunya cedera, penggantinya juga sudah ada lini depan. Nah lini depan ini walaupun sudah ada ya, sudah ada Ratnar, sudah ada Rafael Struijk, terus hari ini juga Sananta dipanggil, Hoki Caraka dipanggil ya, ada pelatih khusus striker sekarang. Tapi kayaknya kok belum ada yang mantep banget ya di lini depan karena sering banyak peluang itu miss ya. Banyak peluang yang seharusnya jadi gol nggak jadi gol. Atau kurang tajamnya lini depan. Ini banyak sekali para pengamat mengatakan seperti itu teman-teman. Bahkan Erick Thohir juga sering menyinggung masalah lini depan ya. Nah ini yang terbaru teman-teman ya, saya dapat info yang sedang diproses dan datanya sudah masuk PSSI. Nah, dan ini menunggu timnas U20 selesai nih, di kualifikasi Piala Asia yaitu Mauro ya teman-teman. Mauro Jilstra. Mauro Jilstra ini prosesnya sedang berlangsung ya, sedang running di PSSI. Mungkin setelah ini disumpah lagi itu ya. Dia masih muda teman-teman, usia 19 tahun. Dia badannya tinggi sekali ya, keturunan dari Jawa Barat teman-teman ya, Belanda dan Jawa Barat, dari Bandung dia. Jadi sebentar lagi insya Allah lah kita tunggu saja ya, Mauro Ciltra menjadi warga negara Indonesia dan menjadi striker timnas Indonesia. Wow, kita semakin lengkap dan saya rasa benar ya, ini naik semua teman-teman. Saya ulangi lagi ya, timnas Indonesia hari ini naik semua dari U17, U20, U23, senior semua masuk Piala Asia dan ini satu-satunya negara ASEAN ya teman-teman. Indonesia yang empat-empatnya tuh masuk ke Piala Asia. Nah targetnya sekarang sudah dunia tuh Indonesia, di bawah Erick Thohir baru berapa bulan memimpin, belum lengkap lah 1 tahun ya, sudah semuanya itu bergeliat tuh dari junior sampai senior ya. Nah ini sejarah. Apakah Indonesia nanti akan langganan Piala Dunia? Ya mudah-mudahan ya Indonesia akan kembali ke saat dulu tahun 1958 kalau nggak salah Indonesia masuk Piala Dunia, yaitu bersama Hindia Belanda. Jadi luar biasa ya teman-teman kalau lihat 4 tim Indonesia yang masuk Piala Asia, dan ini baru terjadi loh teman-teman. Di Asia Tenggara pun baru Indonesia ya. Mudah-mudahan aja ya. Kita lihat nanti tanggal 15 seperti apa, apakah Kevin Dick akan main ya atau tidak. Nanti saksikan terus beritanya di Buat Makan TV ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.